tema daripada Januari ini adalah menghormati Tuhan, menghormati pemimpin, menghormati orang tua. Dan hari ini saya membahas tentang menghormati Tuhan. Kata honor, kitab. Honor the Lord. Kalau kita membuka Alkitab, bisa teman-teman? Oke. Kata honor atau hormat itu pertama kali muncul di dalam kitab Kejadian. Honor, hormat, menghormat. Tetapi uniknya honor ini dalam bahasa Ibraninya memakai kata kabot. Kabot, orang Jawa bilang abot, itu benar mirip-mirip sih. Kabot itu artinya properly weight, ditimbang secara proper. Lalu splendor, mulia, dan plenty. Plenty itu artinya banyak. Saya ulangin lagi ya. Menghormati itu artinya sesuatu timbangan yang punya ukuran yang layak, mulia, dan banyak. Saya kasih contoh. Saya ada istri dan saya ada mama. Cara saya menghormati istri dan menghormati mama memiliki bobot yang berbeda. Sampai sini tangkap ya. Kalau saudara kenal dengan teman, ini ada Ibu Lia di sini, temannya banyak orang-orang petinggi di atas. Dia men-treat jenderal ataupun teman dengan bobot yang berbeda. Perhatikan baik-baik di sini bahwa sudahkah kita memberikan bobot yang sepantasnya untuk Tuhan? Have we honor God? Nah, lawan kata daripada honor atau kabot ini, lawan katanya adalah ikabot. Nanti kita akan baca dalam cerita berikut ini. Jadi khotbah ini sekitar 20 menit. Tapi isinya banyak sekali. Jadi saya berharap saudara dapat mengikutinya. Langsung kita mulai. Cerita tentang Hofni dan Pinehas. Boleh ulangi kata-kata saya, Hofni dan Pinehas, 1, 2, 3. Dan Pinehas. Baik, Hofni dan Pinehas ini adalah gambar di sebelah kanan atas adalah dua orang imam. Mereka kakak beradik, anak dari seorang bernama Eli. Mereka adalah imam di rumah Tuhan di Bait Allah di Silo. Mari saya baca ayat ke-12 bagi saudara. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka, Hofni dan Pinehas, tidak mengindahkan Tuhan. Kata tidak mengindahkan ini bagus sekali. Karena tidak mengindahkan itu artinya begini. Kalau misalnya saudara dipinjemin rumah oleh orang, lalu bulan depan orang itu kembali, rumah yang saudara dipinjemin ini lebih bagus apa lebih jelek? Kalau lebih jelek itu berarti saudara tidak mengindahkan pemberiannya. Kalau paling enggak sama atau lebih itu artinya saudara mengindahkan pemberiannya. Contoh lagi. Kalau kita punya istri, saya selalu kasih tahu ini kalau setiap kali ada pemberkatan nikah. Kalau istrinya itu 10 tahun kemudian ketemu, kurus krempeng, matanya hitam, suka dipukulin. Saya rasa mereka adalah suami yang tidak mengindahkan istri mereka. Sesuatu yang diberikan Tuhan, standarnya bagus, diturunkan. Demikian juga seperti Hofni dan Pinehas. Mereka ini tidak mengindahkan rumah Tuhan. Aturan-aturan yang ditaruh di rumah Tuhan tidak diindahkan mereka. Bahkan ditulis di ayat ini saya baca, ataupun batas para imam terhadap bangsa itu, setiap orang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak. Baru dimasak nih, datanglah bujang Imam Hofni dan Pinehas, membawa garpu bergigi 3 di tangannya seperti sebelah kanan bawah itu. Jadi mereka sudah bawa garpu tusuk 3, langsung diambil dagingnya sebelum semuanya selesai. Itulah sebabnya kalau kita ingat gambar ya, mungkin kita ingat gambar kalau setan itu digambarkan ada tanduknya, ada ekornya, ya kita lihat bawa apa? Bawa trident kan? Bawa tombak isinya 3 namanya trident. Kenapa demon atau sesuatu yang rakus itu dilambangkan dengan tusuk 3 itu? Karena ada cerita ini. Ini cerita awalnya. Kerakusan seorang imam.
Segala yang ditarik dengan garpu diambillah imam itu untuk dirinya sendiri. Lalu saya teruskan ini, saudara baca. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke Silo. Jadi yang dilakukan oleh dua imam ini seluruh bangsa tahu. Semuanya tahu. Kita lanjutkan. Ayat 15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang dan berkata, kasih dagingnya. Daging kepada imam untuk dipanggang. Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak. Hanya yang mentah saja. Ini imam kurang ajar. Kalau kami melayani Tuhan, saya dan istri melayani Tuhan. Tiba-tiba Cik Lia, misalnya Cik Lia Lau datang. Pak Albert, ini ada kue. Misal aja nih. Kirim kode Cik, kode. Siapa tahu nanti dikirimin kue. Dikirimin kue. Lalu saya bilang, Cik Lia, jangan kasih kue dong, mentahnya aja. Kurang ajar gak? Tapi ini sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu. Jadi jangan heran kalau ada pendeta kayak begitu. Ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Minta mentahnya aja deh. Kurang ajar. Lalu dituliskan apabila orang itu menjawab, bukankah lemak harus dibakar dulu untuk Tuhan? Lalu mereka berkata, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ini hamba Tuhan atau preman sudah kita nggak tahu. Dengan demikian ayat 17 boleh baca bersama saya. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Nah disinilah saya tulis memandang rendah korban untuk Tuhan. Yang pertama, dua orang ini tidak mengindahkan Tuhan. Yang kedua, mereka memandang rendah korban Tuhan. Memandang rendah korban Tuhan. Saudara pernah memandang rendah ibadah minggu? Oke, saya cerita lagi. Gereja ini punya value. Tahun yang lalu kita memberikan peraturan karena ibadah jam 11 itu penuh. Maka 11.07 asyir semua sepakat. Sesuai dengan persetujuan saya dan istri, semua rapat kita sepakat 11.07 harus dikunci pintunya ditutup, tidak bisa masuk lagi mobil. Karena sudah penuh. Dan yang kedua, kita mau membiasakan menghormati Tuhan. Apa yang terjadi? Mungkin jemaat yang marah-marah sudah nggak ibadah lagi di sini, nggak apa-apa. Jemaatnya marah-marah. Gereja sombong katanya. Gereja udah di dalam gang gak mau terima jemaat. Banyak loh, bukan satu yang ngomong. Terus mereka marah-marah begitu dan saya saya ketawa saudara. Kenapa saya ketawa? Menghormati Tuhan aja enggak. Terus mau jadi jemaat jadi apa? Bahkan sekolah pun saudara terlambat pintu gerbang ditutup. Betul enggak? Nah sekarang saudara memandang rendah Tuhan atau menghormati Tuhan. Dari dasar itu. Waktu itu Asyir berkata, Pak banyak yang enggak datang, marah-marah. Saya bilang biarin. Izinkan biarin. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyaring. Yang datang ke gereja orang-orang yang menghormati Tuhan. Betul apa enggak? Saudara mau gereja yang punya value atau gereja yang tidak punya value? Saudara mau datang ke sekolah yang punya nilai atau sekolah yang sakarepmu yang penting banyak muridnya? Itulah yang kita terapkan di sini. Jadi jangan kaget nanti ibadah 4 udah mulai penuh, nanti kita tutup lagi pintunya. Ini cerita tentang memandang rendah akan ibadah. Ada orang memandang rendah ibadah, ngomongnya, nanti present worship saya nggak datang deh. Nanti saya datang pas pendetanya. Nggak ada di sini, nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Ada lagi yang memandang rendah seperti gini. Pendetanya siapa hari ini? Oh, minggu lalu Billy Lantang. 2 minggu lalu Debbie Basir. Wah itu boleh tuh, terkenal tuh. Minggu ini siapa pendetanya? Oh gembalanya, oh minggu depan juga ada kok. Itu saudara tanpa sadar memandang rendah
Tuhan. Gak apa-apa, firman keras ibadah sore. Lalu kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Tapi di dalam rumah yang sama di Silo itu ada seorang bernama Samuel. Yuk kita baca sama-sama ayat 18. 1, 2, 3. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak. Tubuhnya berlilitkan baju efod dan kain lenan. Stop dulu. Samuel ini dari kecil diserahkan oleh ibunya menjadi hamba Tuhan. Bercita-cita jadi hamba Tuhan. Karena itu dari kecil dipakaikan baju efod, kain lenan, artinya nanti besar nak jadi hamba Tuhan ya. Nah ayat 19 boleh baca bersama saya 1, 2, 3. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil, membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Bapak Ibu, setiap tahun jubahnya Samuel ini mulai rusak. Karena itu setiap tahun mamanya datang memperindah jubah itu. Diganti yang baru. Every single year. Dan setiap tahun mereka membawa korban apa tuh? Korban sembelihan tahunan. Stop dulu. Baca Alkitab itu menarik sekali. Ada Bu Win, Pak Eko ya. Korban sembelihan itu, loh Pak, ngapain kasih korban sembelihan? Toh korban sembelihannya nanti dicucuk sama garpu yang tadi, betul nggak? Bukankah terkenal imamnya seperti tadi? Saya mau kasih tahu di sini. Waktu saudara datang beribadah kepada Tuhan, saudara datang bukan kepada hamba Tuhan, tapi saudara datang kepada Tuhan. Ini prinsip. Waktu saudara memberi persembahan, persembahan itu menabur buat Tuhan. Gak ada urusannya sama hamba, itu hati saudara dengan Tuhan. Urusan hamba Tuhannya itu percayalah masih ada pasal di bawahnya, nanti saya akan cerita. Jadi mereka tetap mempersembahkan korban itu. Lalu ayat 20, Eli memberkati Elkana dan Hana istrinya. Tuhan kiranya memberi keturunan kepadamu perempuan ini pengganti yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke kediamannya. Ayat 21, dan Tuhan mengindahkan Hana. Ini ayat muncul tadi, ada ayat di atas dikatakan Hofni dan Pinehas tidak mengindahkan Tuhan. Betul ya? Lalu ditutup 1 Samuel 2 dan Tuhan mengindahkan Hana. Keren banget. Ayat ini saya suka banget. Dan Tuhan mengindahkan Pak Hendrik. Dan Tuhan mengindahkan Pak Dandi. Itu ajaib. Manusia mengindahkanmu sebatas kecil, tapi Tuhan yang mengindahkan luar biasa masuk ke dalam hati. Coba saudara baca. Sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Dari si Hana yang disebut di dalam Alkitab si mandul itu sekarang punya 6 anak. 5 plus 1 Samuel. Kata mengindahkan itu sama ditulis dalam kitab Matius. Yakni Tuhan mendandani. Seperti Tuhan mengindahkan, mendandani rumput di ladang menjadi bunga lili yang indah. Kata mengindahkan itu, Tuhan mengindahkan. Hari ini semua pulang, Tuhan indahkan keluarga kita. Amin. Tuhan indahkan pekerjaanmu. Tuhan indahkan hidupmu. Dihias sama Tuhan. Kalau orang membuat bunga dengan indah, saya percaya tangan Tuhan kalau membuat indah hidup kita. Ajaib. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, yuk kita lanjutkan lagi. Sampai mana nih? Hofni Pinehas selesai. Oh, tadi saya janji kepada saudara, cerita ini belum selesai loh. Masuklah dalam rumah Allah ini, ujiannya datang. Nah, ini ujiannya. The war. Ada musiknya ada. Datanglah perang. Bangsa Israel ditantang oleh bangsa Filistin. Maka mereka berkata, bawalah tabut perjanjian. Bawa tabut perjanjian ini menuju ke medan perang. Supaya mereka menang. Lalu Hofni dan Pinehas, 2 imam ini mengangkat tabut perjanjian. Ditaruh di tengah medan perang. Dan bangsa Israel berseru, haleluya, dengan seruan yang nyaring sehingga bumi bergetar. Pasti menang.
pas musiknya. Ini harus sesuai dengan drama. Seru kan perang ya. Mereka panggil Hofni dan Pinehas bawa tabut. Dan bersoraklah seluruh Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu bertanya, apa bunyi itu? Ketika diketahui mereka itu tabut telah sampai ke perkemahan. Ayat 7, baca bersama saya. Ketakutanlah orang Filistin. Allah mereka sudah datang. Celakalah kita. Karena siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah Allah yang menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah. Allah yang membuka laut Teberau. Anehnya, ditulis di situ, yang takut dan hormat sama tabut itu justru bangsa Filistin. Sementara yang bawa tabut ini ngambil sembarangan. Oh, saya belum cerita, lebih darker lagi. Saudara baca Alkitab dijelaskan, Hofni dan Pinehas itu juga tidur dengan gadis-gadis yang bekerja di bait Allah di Silo. Nggak lama kok mereka selingkuh, 40 tahun. Ayo, 40 tahun selingkuh. Nyambung ya. Ayat 10 kita baca sama-sama. Lalu berperanglah orang, mari kita bantu saya ya, 1, 2, 3. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Stop dulu. Loh, bukannya ada tabut tadi harusnya orang Israel menang. Tapi ini orang Israel kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya, besar kekalahannya. Dari pihak Israel mati 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Ayat 11, baca bersama. Lagi pula tabut Allah dirampas. Kedua anak Eli, Hofni, Pinehas, tewas. Jadi saya bilang, jangan menghakimi imam-imam, ada hakim yang atur. Jangan sok-sokan kita menghakimi orang. Bukan bagian kita. Katakan amin. Yuk kita sambung ya. Nah ceritanya Pinehas itu, Hofni dan Pinehas itu punya seorang istri. Saya baca buat saudara, istrinya itu sedang hamil besar. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan yang berdiri di dekat istri Pinehas, jangan takut, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ayat 21. Istri Pinehas menamai anak itu Ikabod. Artinya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Bahasa Ibraninya disebut Ikabod itu tidak ada lagi hormat di dalam rumah Tuhan. Ini prinsip penting dalam tema keluarga kita di bulan Januari. Anak harus menghormati orang tua. Katakan amin. Istri menghormati suami. Suami menghormati istri. Ini dasar pertama struktur dalam keluarga. Dalam rumah Tuhan juga sama. Tidak ada hormat, hancur semua. Ikabod. Baca ya. Telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah dirampas. Dan karena mertuanya dan suaminya. Jadi yang dirampas ada 3. Tabut. Mertuanya Imam Eli mati seketika, suaminya Pinehas juga mati. Menariknya kata dirampas di sini memakai kata it was taken from her. It was taken from her. Saya ulangi lagi, it was taken from her. Artinya sebelumnya dia punya 3 itu. Dia punya tabut, dia punya mertuanya, dia punya suaminya. Kata taken ini ada di perjanjian baru pada waktu orang yang punya 1 talenta berhadapan dengan Tuhan, lalu bersungut-sungut. Sudah dikasih 1, bersungut-sungut. Oh dasar lu Tuhan, kasih gue cuma 1. It was taken from him. Jadi dari ibadah 1, 2, 3 tadi saya menyampaikan kepada kita semua yang Tuhan kasih kesempatan bekerja. Banyak di sini yang angkatan tentara, polisi, dikasih Tuhan jabatan sekian.
syukuri dan hormati. Katakan amin. Dikasih Tuhan penghasilan sekian, syukuri dan hormati. Karena kalau kamu gak syukuri, gak hormati itu, it was taken from you. Dikasih suami, dihina-hina terus, nanti diambil loh. Sebelumnya diberi, nanti diambil. Buat pelayan Tuhan, dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, hormati itu. Ada waktunya kalian sembarangan, diambil loh. Berbahaya. Katakan amin. Firman keras sore-sore ya. Yuk kita lanjutkan. Nah ini ada cerita lagi. Ayo mana musiknya? Kita berpindah ke Babilonia. Seorang raja bernama Raja Belshazzar mengadakan perjamuan pesta. Dia mengundang pangeran-pangerannya, ratu-ratunya, selir dan gundik. Di tengah pesta itu, dia mengambil perkakas bait suci dari Yerusalem. Lalu mereka pakai perkakas itu untuk mabuk-mabukan. Raja Belshazzar adalah raja terbesar di bumi. 2/3 dunia dikuasainya. Minum-minum mabuk. Mabuknya kurang mas, udah ibadah 4. Lakukan saja mas. Ya ini mirip ya, jadi mirip pesta ya. Ada laser, ada. Oke. Oke, udah. Thank you. Ada cerita di Daniel. Saudara, by the way saudara. Waktu saudara datang ke gereja, saudara lihat ada asap ini. Ada lampu. Semua itu gereja lakukan untuk menghormati Tuhan. Katakan amin. Asap ini gak ada dulunya. Tapi ada seorang tim kepala produksi di belakang. Dia berkata, Pak, izinkan saya memperindah rumah Tuhan. Dia beli pakai uang gaji dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lalu tim LED, bagus kan LED-nya? Mereka itu melakukannya sungguh-sungguh. Izinkan kami memperindah rumah Tuhan. Ini LED. Gereja gak bayar sama sekali. Yang luar biasanya tim LED Kak Iman, dia berkata, Pak, buat tim itu susah berkomunikasi. Dia pakai gajinya beli 8 alat komunikasi wireless. Supaya mereka bisa ngobrol. Jadi saya ngomong apa di sini mereka kedengeran semua. Jadi coba saya panggil ya. Saya suruh mereka mabuk lagi ya. Bang. Mereka semua bisa dengar dan mereka bisa keluar. Itu semua karena mereka memperindah rumah Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, Raja Belshazzar itu memakai perkakas bait suci buat mabok. Padahal dia pegang kuasa 2/3 dunia. Lebih besar dari Amerika Serikat. Lebih besar dari Roma. Lalu tiba-tiba muncullah punggung tangan di dinding. Menulis di dinding. Mene, tekel, ufarsim. Zaman Persia itu orang paling takut sama jin. Makanya waktu dinding itu tiba-tiba keluar tangan, gak ada orangnya, punggungnya saja. Mereka takut bukan main. Lalu ditulislah di situ mene, tekel, ufarsim. Dipanggillah Daniel. Daniel yang punya hikmat datang dan Daniel berkata, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah diakhiri. Ayat 27 baca bersama saya 1, 2, 3. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja didapati. Apa itu tadi kabut? Berat, ukuran yang sesuai. Jangan memandang rendah ibadah. Duh, kalau mau diceritakan gereja ini. Dulu waktu gereja ini dibangun di gang. Seorang teman saya, worshipper juga, dia berkata, ngapain kamu bangun bagus-bagus? Kalau kamu bangun bagus-bagus, ini ada Cilia juga ada namanya di donatur waktu itu. Teman saya bilang, kalau kamu bangun bagus-bagus, nanti orang-orang gak mau kasih uang, karena pikirnya gereja kaya.
Saya bilang saya membangun tidak cari uang. Tapi saya membangun selayaknya rumah Tuhan itu bagus. Meskipun dia di gang. Betul gak? Sudah layak dan sepantasnya dan sewajarnya. Hormat itu buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ditimbang dengan neraca terlalu ringan. Peres artinya kerajaan Tuanku dipecah. Malam itu juga Raja Belshazzar mati. Langsung diganti Darius. Kita lanjutkan ya. Saudara kenal, ini bagian terakhir. Siapa yang tahu dengan Yakub? Boleh angkat tangan. Ada belajar kisah Yakub ya. Di Alkitab itu diajarkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Selalu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah 3 generasi. Tapi anehnya kalau saudara baca Alkitab, Yakub itu tidak nyebut Allah Yakub. Dia sebut Allahnya 2. Allah Abraham, kakekku, dan Allahnya Ishak, Allah ayahku. Dia belum sebut Allahnya dia. Karena dia belum mengalami pengalaman dengan Tuhannya. Tapi menariknya di sini, waktu dia sebut Allah Ishak, selalu ditulis Kejadian 31 ayat 42. Dan yang disegani oleh Ishak. Lalu Yakub ayat 53, Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Rupanya Yakub ini melihat bahwa Ishak ayahnya itu menyegani Tuhannya. Saya mau kasih tahu di sini, aneh kalau sebuah gereja dapat berkembang tapi tidak segan dengan dosa. Aneh kalau gereja dapat berkembang, pelayan-pelayannya berdosa hari biasa, hari Minggu melayani. Aneh. Harusnya kita segan kalau berdosa. Amin. Dia melihat Ishak itu menyegani Tuhannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya berharap saudara pulang ini saudara segan dengan Tuhan. Jangan, saya segan dengan Tuhan. Bahkan di perjanjian baru, gereja mula-mula yang banyak tanda dan mujizat, maka ketakutanlah mereka semua. Karena rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 5. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat. Dan semua orang mendengar itu melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang terjadi. Tapi ayat 13 menarik. Mari baca bersama saya 1, 2, 3. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Rupanya tidak banyak orang yang berani mencari Tuhan sungguh-sungguh. Takut Tuhan sungguh-sungguh. Berani bayar harga untuk Tuhan. Gak banyak. Gak berani mereka menggabungkan diri. Karena Tuhan pakai a few. Gereja ini bukan perform. Saudara lihat tadi semua itu hanya untuk menghormati Tuhan. Bukan performance. Tapi mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mau bayar harga buat Tuhan. Katakan amin. Karena Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkannya kepadamu. Saya tutup dengan sebuah cerita. Di Amerika Serikat ada seorang bernama Babe Ruth, seorang legenda pemain baseball. Dia main baseball, dia selalu melakukan home run. Di Amerika nama Babe Ruth itu terkenal legend. Kemarin saya ke Amerika, waktu saya ada di Los Angeles, saya makan di salah satu restoran terkenal, Famous Deli di Beverly Hills. Di situ ada gambar bajunya Babe Ruth. Masih orang, wah ini Babe Ruth. Dia adalah seorang legend pemain baseball, membuat baseball terkenal di Amerika. Dan seumur hidupnya dia sangat terkenal. Dan konon katanya dia memiliki 7 stick baseball yang dia pakai. Waktu Babe Ruth sakit, dia dirawat oleh seorang perawat di rumah sakit bernama
rawat Marcia. 6 bulan dia rawat, setelah itu Babe Ruth meninggal. Sebelum Babe Ruth meninggal, dia menyerahkan 1 stick kepada Suster Marcia ini. 40 tahun kemudian Suster Marcia ini sudah pensiun, dia mau buka restoran. Dia angkat stick ini dari kamar apartemennya. Dia pikir jangan-jangan ini ada harganya. Lalu dia datang kepada kolektor asosiasi baseball. Dan begitu dikasih ke tangan kolektor, dia berkata, "Is this could be?" Apakah ini legenda 7 dari ke-7 yang hilang itu? Stick yang ke-7 yang hilang dari Babe Ruth. Dan dilelanglah tongkat baseball yang ada tanda tangan Babe Ruth itu dengan harga $1,26 juta tahun 1996. Menjadi heboh, kurang lebih 20 miliar untuk 1 stick dengan tulisan Babe Ruth. Dan apa yang dilakukan oleh Suster Marcia ini? Suster Marcia memakai uang 20 miliar itu, 1,5 miliar, saya ulangin ya, 20 miliar dia dapat, 1,5 miliar dia pakai untuk buka restoran. 18,5 miliar dia pakai untuk sumbang yayasan yatim piatu, yayasan Babe Ruth. Saya ulangin lagi, dia terima 20 miliar, dia pakai berapa untuk restorannya? 1,5 miliar. 18,5 miliar dia bayar, dia kasih sumbangan ke yayasan yatim piatu Babe Ruth. Dan waktu dia kasih donasi itu, heboh media massa di Amerika. Kenapa kamu kasih sekian banyak? Harusnya udah biarin aja, itu kan bagian kamu. Dan Suster Marcia, orang Meksiko ini menuliskan seperti ini, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tongkat ini berharga karena ada nama Babe Ruth di atasnya. Dan seharusnya saya juga bisa meneruskan pekerjaan sosialnya Babe Ruth untuk menghormati namanya. Bapak Ibu, bukankah ada nama Tuhan yang Tuhan taruh di setiap diri kita? Sudah layak dan sepantasnya kalau kita menghormati Dia. Katakan amin. Sudah wajar kalau saudara menghormati Dia. Menghormati dalam hal apa? Saya bahas saja yang ayat atas. Honor the Lord. Mari baca bersama saya. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Honor the Lord with thy substance. Substance itu bukan kekayaan. Substance itu apapun yang ada dari kamu. Apakah itu tanganmu? Kalau di gereja ini yang suruh angkat tangan, ada ngapain angkat-angkat tangan? Apakah itu tepuk tanganmu? Substance. Apakah itu koneksimu? Apakah itu juga termasuk kekayaanmu? Muliakan Tuhan, hormati Dia dengan substance-mu yang ada. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. And thy presses shall burst with new wine. Dan bejana pemerahan buah anggurmu akan melimpah. Artinya bagian kedua, kamu hormati Tuhan, Tuhan mengindahkan kamu. Itu aja inti khotbahnya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.